Perkenalkan, nama saya Yohana Cecilia Tita Asmara. Saya merupakan perawat yang bertugas dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Sebelumnya boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama Sito, 10 Juni 1995. Baik Ibu, tujuan saya di sini untuk melakukan pengkajian. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, bahkan mungkin ada yang sensitif. Apakah Ibu bersedia? Untuk waktunya sekitar 5 sampai dengan 10 menit dan tepatnya di sini saja. Baik Ibu. Yang pertama, boleh saya tahu namanya siapa Ibu? Namanya Sito. Sito. Usianya? 45. Oh ya, 45 tahun ya. Sudah menikah Ibu? Sudah. Sudah ya. Pekerjaannya saat ini apa Ibu? Perawat. Oh, perawat. Maaf Ibu agak sensitif, tapi apa saya boleh tahu agamanya apa? Islam. Islam ya. Pendidikan terakhirnya apa Ibu? S3. S3. Masya Allah. Sukunya apa Ibu? Suku Sunda. Sunda ya. Untuk bahasa yang digunakan sehari-hari apa ya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Untuk alamat rumahnya ada di mana Ibu? Di Jalan Batik Agung. Batik Agung. Ibu maaf ini sensitif, untuk pembayaran rumah sakit apakah ditanggung oleh BPJS atau secara mandiri? Mandiri. Secara mandiri, baik. Kalau boleh tahu tanggal masuk rumah sakitnya tanggal berapa? 25 Maret 2024. Baik. Baik, untuk diagnosa medisnya tercantum di sini bahwa Ibu mengalami gastritis ya. Mungkin saya akan bertanya-tanya kepada Bapak. Bapak namanya siapa? Nama saya Nasir. Baik, Bapak Nasir. Umurnya berapa, Pak? Umurnya 46. 46. Baik. Hubungan dengan klien? Saya sebagai suaminya. Oh, suaminya. Pendidikan terakhirnya apa, Bapak? Pendidikan terakhir S2. S2. Untuk pekerjaannya saat ini apa, Bapak? Sebagai direktur. Direktur. Untuk alamat rumahnya apakah sama dengan ibunya? Ya, sama di Jalan Batik Agung. Oh ya, baik. Baik Ibu, saya akan kembali ke Ibu lagi untuk pengkajian selanjutnya. Nah, saat masuk rumah sakit tuh Ibu mengeluhkan apa? Kalau boleh tahu? Kepalanya sakit terus kayak pada nyeri-nyeri badannya. Oh, kepalanya sakit terus nyeri-nyeri ya. Terus kalau Ibu tahu nggak penyebab nyerinya timbul itu saat apa aja gitu? Kalau misalnya kecapean. Oh, saat kecapean, saat aktivitas berlebih seperti itu ya? Oh, baik. Kalau kualitas atau kuantitas kayak keseringan timbulnya ini apakah sering sekali atau tidak? Enggak ya. Jadi kalau benar-benar kelelahan saja gitu. Iya. Oh, baik. Kalau boleh tahu posisi rasa nyerinya ada di mana ya Ibu? Di sini. Di kepala? Kalau di badan di sini. Oh, sama di bahu. Oke. Untuk skala nyerinya kalau saya beri skala dari 0 sampai dengan 10, skala nyerinya berapa Ibu? 5 sih. 5 ya, baik. Kalau boleh tahu waktu timbulnya itu ada waktu tertentunya atau tidak? Enggak ada ya. Berarti benar-benar saat kelelahan. Baik. Saya akan bertanya tentang kesehatan yang lalu-lalu seperti riwayat-riwayat sebelumnya. Apakah Ibu ada riwayat alergi? Enggak ada. Enggak ada ya. Riwayat kecelakaan? Enggak ada juga. Baik. Kalau riwayat perawatan di rumah sakit apakah ada? Enggak ada. Terus mungkin ada riwayat penyakit berat atau kronis seperti hipertensi dan lain sebagainya, apakah ada? Enggak ada juga. Enggak ada ya. Untuk riwayat pengobatan itu obatnya gimana? Untuk penyakit yang saat ini apakah sudah pernah mengonsumsi obat sebelumnya dan konsumsi obatnya itu diresepkan dari mana? Dari dokter. Dari dokter, baik. Apakah Ibu pernah melakukan riwayat operasi? Enggak ada ya. Baik. Ibu, saya akan bertanya tentang riwayat kesehatan keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia?
Baik. Apakah nenek nenek dan kakek ibu masih ada sampai saat ini? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Kalau orang tua Iya, masih ada. Baik. Yang masih ada apakah ibu atau ayah? lengkap. Masih lengkap. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya nih tentang kebiasaan sehari-hari sebelum dan sesudah sakit. Nah, yang pertama itu ada asupan makanan. Nah, saat sehat, asupan makanannya kira-kira apa aja nih Bu? Apakah 4 sehat 5 sempurna atau bagaimana? Iya sih, seringnya pas hati masuk sempurna. Baik. Kalau saat sakit gimana? Masih tergantung dari makanan rumah sakit. Oh baik, berarti tergantung makanan rumah sakit ya. Baik. Terus frekuensi makan nih Bu. Kalau sebelum sakit itu berapa kali sehari dan setelah sakit berapa kali sehari? Kalau sebelum 3 kali juga, 3 kali. Kalau setelah juga 3 kali. Baik, berarti sebelum sakit 3 kali sehari dan sesudah sakit 3 kali sehari. Iya. Untuk nafsu makan nih, nafsu makan itu sebelum sakit baik, lalu untuk nafsu makan itu sebelum sakitnya bagaimana dan sesudah sakitnya bagaimana? Kalau sebelum sakit baik. Kalau misalnya setelah sakit agak kurang. Agak kurang berarti untuk porsi makannya berkurang atau masih tetap? Iya, berkurang aja setengah. Berkurang ya. Baik. Untuk diet, apakah sebelum sakit ibu menjalani diet? Tidak, Kalau sesudah sakit? enggak juga. Nggak ada ya. Baik. Untuk makanan tambahan mungkin sebelum sakit suka mengonsumsi gorengan dan lain sebagainya, apakah ada? Ada Konsumsi apa? Kalau boleh tahu? gorengan. Gorengan ya. Kalau di rumah sakit bagaimana ibu? Paling makanan ringan kayak roti. Yang disediakan rumah sakit ya. Baik. Terus makanan yang tidak disukai, mungkin alergi atau pantangan, apakah ada sebelum masuk rumah sakit? Alergi udang. Alergi udang. Berarti kalau setelah masuk rumah sakit apakah ada pantangan lain? Enggak ada. Nggak ada ya, cuman alergi udang ya. Nah, untuk kebiasaan makan nih, sebelum sakit apakah makannya teratur atau tidak teratur? Kalau sebelum agak kurang teratur, Kurang kalau pas teratur. setelah teratur. Oh, baik. Untuk selanjutnya yaitu asupan cairan. Nah, jadi jenis air minum yang ibu minum ini apa sih lebih seringnya gitu? Sebelum sakit dan sesudah sakitnya? Kalau sebelum biasanya air mineral, terus kadang teh atau kopi, atau susu juga. Kalau misalnya setelah, paling air mineral aja sih. Oh, baik. Kalau jumlah air minum yang diminum setiap harinya itu sebelum sakitnya kira-kira berapa ya, Ibu? Sekitar 8 gelas. 8 gelas ya. Kalau sesudah sakitnya apakah sama atau berkurang? Agak berkurang jadi 6. Oh, berkurang jadi 6. Baik. Selanjutnya itu masuk ke pola eliminasi ya, Ibu. Yang pertama itu buang air kecil. Nah, frekuensi buang air kecil Ibu sebelum sakit itu kira-kira berapa kali sehari sih? Kalau sebelum tuh sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4 kali. Kalau setelah 2 sampai 3. 2 sampai 3 kali. Baik. Untuk jumlahnya nih kira-kira tuh berapa cc per hari? Sebelum dan sesudah sakit. Sebelum mungkin 100 sampai 200-an ya. Oh ya, baik. Sesudahnya apakah meningkat atau menurun? Meningkat. Baik. Untuk warna urinnya apakah sebelum sakit dan sesudah sakit sama atau berbeda? Berbeda. Kalau sebelum sakitnya warnanya apa? Bening. Kalau sesudah sakit Kuning. Baik. Kalau baunya apakah ibu merasakan bau yang khas atau tidak sebelum dan sesudah sakit? Tidak ada. Tidak ada. Untuk keluhan apakah ada saat buang air kecil? Enggak ada. Nggak ada ya. Sebelum dan sesudah sakit juga sama tidak ada. Baik. Kalau untuk output per hari, misalnya kencingnya per hari itu kira-kira berapa cc per hari sih gitu? 100 mungkin ya. Oh, 100. Itu sebelum atau sesudah ibu? Sebelum. Kalau sesudahnya Meningkat. Baik. Untuk yang kedua itu ada BAB, buang air besar. Frekuensi buang air besar sebelum sakitnya kira-kira berapa kali sehari, Bu? 1 kali. 1 kali. Kalau sesudah sakitnya? Sama. Sama, baik.
Untuk warna fesesnya sebelum sakitnya bagaimana? Warnanya seperti apa? Apakah coklat, kuning, atau bagaimana? Coklat. Coklat ya. Kalau sesudah sakit apakah masih tetap coklat atau berubah? Masih Masih, baik. Konsistensinya apakah normal, lembek, atau keras? normal. Normal. Itu sebelum dan sesudah atau Iya. sama? Untuk bau dari fesesnya apakah bagaimana sebelum dan sesudahnya? Sama. Sama ya. Bau khas feses ya. Iya. Baik. Untuk keluhan saat BAB apakah ada? Tidak ada. Nggak ada ya, baik. Selanjutnya masuk ke personal hygiene nih. Kebersihan diri ya ibu ya. Ibu sebelum sakit frekuensi mandinya berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali sehari. Setelah sakit Sama. 3 kali sehari. Untuk sikat gigi nih bu, oral hygiene. Sebelum sakitnya kira-kira berapa kali sehari dan sesudah sakitnya berapa kali sehari? Kalau sebelum bisa 2-3, kalau setelah 2 kali pagi dan malam. Oh baik. Untuk waktu oral hygiene-nya, untuk waktu sikat giginya pas sebelum sakit dan sesudah sakit apakah berbeda atau masih tetap sama? Tetap sama. Sama ya, baik. Untuk keramas nih bu, untuk keramas frekuensi sebelum sakitnya berapa kali sehari? Kalau sebelum 3-4 kali seminggu. 3-4 kali seminggu. Kalau sesudah? Sekitar 2-3 kali seminggu aja. 2-3 kali seminggu ya. Baik. Untuk keluhan di personal hygiene apakah ada ibu sebelum sakit? Enggak ada. Kalau sesudah sakit apakah dibantu oleh perawat dan keluarga atau masih mandiri? Masih mandiri. Masih mandiri, baik. Selanjutnya yaitu pola istirahat dan tidur. Nah, lama tidur berapa sih lama tidur ibu sebelum sakit? Kalau sebelum sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Kalau sesudah sakit bagaimana ibu? 7-8 jam. 7-8 jam. Kalau waktu tidurnya, apakah ada siang dan malam? Dan kalau sebelum sakit kira-kira berapa jam tuh? Siangnya berapa jam? Kalau Malamnya paling berapa siangnya jam? 1 jam, kalau malamnya sekitar 5 jam. Oh baik. Kalau sesudah sakit apakah ada perubahan atau masih sama? Iya, siangnya sekitar 2 jam, terus malamnya 6 jam. Oh baik. Lebih meningkat ya ibu ya tidurnya. Selanjutnya itu kebiasaan sebelum tidur. Nah kebiasaan sebelum tidur sebelum ibu sakit itu apakah ada? Iya, bersih-bersih diri dulu. Bersih-bersih dulu ya. Terus kalau sesudah sakit bagaimana ibu? Sama. Sama ya, baik. Nah, untuk ini apakah ibu menggunakan obat tidur sebelum sakit? Enggak. Kalau sesudah sakit? Enggak juga. Enggak juga ya. Mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan sebelum tidur seperti baca doa dan baca Al-Quran mungkin sebelum sakit? Iya. Ya, baca Al-Quran ya sebelum sakit. Sesudah sakit bagaimana ibu? Baca doa aja. Baca doa aja, baik. Apakah ada kesulitan dalam hal tidur sebelum sakit? Susah, kadang suka susah tidur. Oh, susah tidur sebelum sakit ya. Terus setelah sakit bagaimana? Bisa lebih teratur lagi tidurnya. Lebih teratur, lebih cepat tidur ya. Oh, baik. Selanjutnya tuh pola aktivitas. Nah, kegiatan dalam pekerjaan sebelum sakit itu ibu apa saja yang dilakukan? Apakah melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya? Kalau sebelum sakit, iya bekerja. Kalau setelah sakit agak sempat cuti juga. Oh, cuti ya setelah sakit. Baik. Untuk waktu bekerja sebelum sakit kira-kira berapa jam ibu? Sekitar 12 jam. 12 jam. Kalau sesudah sakit berkurang atau emang cuti? Berkurang. Berkurang ya, baik. Terus kegiatan waktu luang nih. Kegiatan waktu luang apa sih yang dilakukan saat waktu luang saat sebelum sakit? Paling kayak baca buku. Baca buku ya. Kalau sesudah sakit apa yang dilakukan? Lebih ke istirahat lagi. Istirahat, baik. Ibu apakah ada keluhan saat melakukan aktivitas sebelum sakit? Tadi sih saya sakit kepala, sering kayak pusing. Oh. Kalau sesudah sakit Udah aman. aman. Baik. Ibu ada rutinitas olahraga nggak sebelum sakit?
Iya, Ada ya. Terus kalau sesudah sakit, apakah lebih olahraga lagi atau lebih istirahat? olahraga cuma yang ringan-ringan aja. Oh, olahraga ringan ya. Baik. Untuk selanjutnya yaitu pola kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan kayak merokok, frekuensi minum minuman keras, jumlah ketergantungan obat. Apakah sebelum sakit ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau sesudah sakit bagaimana Ibu? Nggak ada. Nggak ada juga. Baik. Baik Ibu, pengkajian saya sudah selesai. Terima kasih sekali karena sudah mau dikaji. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan atau yang sensitif ya Ibu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin boleh pencet tombol nurse station atau mungkin sama bapaknya boleh gitu ya. Baik, saya izin permisi dulu Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga tuh.